Selamat malam. Saat matahari terbenam di negara kita yang indah ini, menyinari tanah air kita dengan cahaya keemasan, kita berkumpul untuk merayakan sebuah pencapaian yang sungguh hebat. Malam ini kita merayakan satu kejadian penting. Ini bukti kerja keras dan semangat kita semua. Ini saatnya kita mengingat kembali perjalanan kita, tantangan yang sudah kita lalui, dan semangat pantang menyerah rakyat kita. Stok beras nasional Indonesia sudah mencapai rekor 3,9 juta ton. Pencapaian yang sangat besar ini memperkuat posisi kita sebagai negara pertanian yang maju. Pencapaian ini bukan cuma angka saja. Ini adalah hasil dari kerja keras selama berjam-jam, rencana yang matang, dan pemakaian cara-cara bertani yang baru dan pintar. Ini adalah lambang ketangguhan bangsa kita. Seperti cahaya harapan yang bersinar terang di seluruh pulau kita. Ini menunjukkan kita bisa mengatasi rintangan dan tetap maju walau ada kesulitan. Dan juga persatuan. Ini menunjukkan hebatnya kerjasama, kuatnya kalau kita bekerja bersama untuk satu tujuan, dan tekad yang kuat dari para petani kita. Di seluruh negeri kita, dari sawah-sawah yang ramai di Jawa sampai tanah yang subur di Sumatera dan daerah lainnya, kabar ini membawa rasa aman, ketenangan, dan kepastian kalau kebutuhan pokok kita terpenuhi, dan semangat baru di setiap rumah. Artinya, semua keluarga bisa tenang karena tahu makanan akan selalu ada, dan anak-anak mereka akan mendapat gizi yang cukup. Usaha kita bersama telah memastikan, dengan saling berbagi ilmu, sumber daya, dan semangat yang kuat, kalau beras, makanan utama kita, jadi banyak dan gampang didapat. Ada di pasar-pasar dan harganya terjangkau untuk semua orang. Perhatian pemerintah untuk menjaga agar makanan kita cukup, lewat aturan-aturan yang baik, membangun jalan dan pengairan, dan bantuan untuk para petani kita. Semua itu memberikan hasil yang nyata untuk semua rakyat Indonesia. Manfaatnya bisa kita rasakan dan membuat hidup semua warga jadi lebih baik. Pengumuman dari Menteri Pertanian Pak Gibran ini menjadi tanda perubahan penting. Ini saat yang sangat penting dalam perjalanan kita supaya bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Ini menunjukkan kalau Indonesia bukan cuma bertahan hidup saja atau pas-pasan, tapi kita terus maju dan mengembangkan pertanian kita. Tapi kita berkembang pesat. Sawah ladang kita subur, petani kita makin sejahtera, dan bangsa kita menikmati hasil kerja keras kita semua. Ini adalah saatnya kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Waktunya kita rayakan apa yang sudah kita capai, dan berjanji lagi untuk membangun Indonesia yang lebih kuat dan makmur. Ini bukti kalau cara-cara kita, rencana dan aturan yang sudah kita buat dengan baik, sekarang membuahkan hasil dan membuka jalan untuk masa depan yang lebih cerah. Dan para petani kita berhasil. Kerja keras mereka, kesungguhan mereka, dan tekad mereka yang kuat adalah pendorong utama keberhasilan pertanian kita. Stok beras kita ini seperti perisai dari ketidakpastian di dunia. Jadi cadangan kalau nanti makanan kurang, dan jadi lambang ketangguhan kita menghadapi tekanan dari luar. Dan jadi dasar untuk kemajuan di masa depan. Ini jadi pijakan yang kuat untuk kita membangun pertanian yang lebih baik, ramah lingkungan, dan makmur untuk anak cucu kita nanti. Indonesia berdiri kuat. Ini bukti semangat kita yang tidak pernah menyerah, dan janji kita untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Mandiri, bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dan mengurangi ketergantungan dari pihak luar. Bersatu, berdiri bersama sebagai satu bangsa, bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu makanan yang cukup dan hidup sejahtera, dan siap untuk apapun yang akan datang. Kita siap menghadapi tantangan di masa depan dengan percaya diri. Kita tahu kita punya kekuatan, ketangguhan, dan persatuan untuk melewati semua rintangan. Beras itu lebih dari sekadar makanan pokok di Indonesia. Beras adalah denyut nadi bangsa kita. Beras mengalir dalam tradisi kita, kegiatan sehari-hari kita, dan jati diri kita bersama. Sawah-sawah hijau yang luas menutupi pulau-pulau kita bukan hanya pemandangan, tapi sumber kehidupan masyarakat kita. Beras itu sangat penting dalam budaya kita, sudah menyatu erat dalam kehidupan masyarakat kita. Beras jadi bagian utama dalam banyak sekali upacara, perayaan, dan kumpul keluarga. Beras juga penting buat ekonomi kita, jadi sumber penghidupan dan menentukan pasar, dan tentu saja penting banget buat kehidupan kita sehari-hari. Dari sarapan sampai makan malam, nasi selalu ada di meja makan kita. Buat jutaan rakyat Indonesia, makan tanpa nasi itu rasanya nggak mungkin. Bukan cuma buat kenyang, tapi juga soal rasa nyaman, kebiasaan, dan rasa lengkap. Makanya, pasokan beras yang stabil itu penting sekali.
Artinya negara jadi stabil, memastikan rakyat kita bisa dapat kebutuhan pokok ini, dan bikin hati tenang, karena tahu kita bisa kasih makan keluarga. Stok beras yang banyak ini jadi jaminan keamanan buat semua rakyat Indonesia. Jadi penahan penting untuk bencana alam maupun ekonomi, memastikan walau ada krisis, rakyat kita nggak akan kelaparan. Dan juga buat harga yang tiba-tiba naik, yang bisa bikin susah warga kita yang paling rentan. Cadangan yang banyak bikin pemerintah bisa menstabilkan harga di pasar, mencegah harga naik turun drastis yang bisa merugikan pembeli. Dan buat melindungi keluarga yang rentan, jadi jaring pengaman buat mereka yang susah beli kebutuhan pokok ini. Ketahanan pangan itu bukan cuma bantu rumah tangga, memastikan keluarga punya cukup makanan, tapi juga jutaan petani yang hidupnya bergantung dari tanam padi dan buat kesejahteraan keluarga mereka. Dan banyak sekali pekerja di semua bagian urusan beras, dari panen, olah, sampai kirim dan jual. Kalau stok beras banyak, itu tandanya berkecukupan dan stabil. Ekonomi di desa jadi maju, ada banyak peluang dan kemakmuran di daerah yang sangat bergantung pada pertanian. Dan lapangan kerja di seluruh negeri juga bertambah, karena urusan beras ini kasih banyak pekerjaan di mana-mana. Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya dengan mementingkan kebutuhan dasar mereka, dan berusaha membuat masa depan yang lebih aman dan makmur untuk semua. Dan ini jadi dasar untuk bangsa yang lebih sehat dan produktif, di mana setiap warga punya kesempatan untuk maju. Stok beras kita ini lebih dari sekadar barang dagangan. Ini adalah tiang utama Indonesia yang tangguh. Siap hadapi tantangan apapun. Tenang, karena kita tahu bisa kasih makan rakyat kita dan bangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Perjalanan menuju ketahanan pangan itu tidak mudah, banyak tantangannya, dan butuh cara-cara baru yang pintar. Sukses yang kita lihat di Indonesia ini bukan terjadi begitu saja, tapi karena ada pemimpin yang cepat bertindak, punya tujuan yang jelas, dan sungguh-sungguh mau memajukan pertanian kita. Yang mendorong perubahan baik ini, terutama terlihat dari kerja Menteri Pertanian Pak Gibran. Semangat beliau untuk urusan ini sangat kuat. Kemajuan pertanian yang benar-benar bagus dan awet itu tidak datang sendiri, tapi datang dari ketemu langsung sama petani, mengerti kesulitan mereka sehari-hari, dan kerja bareng buat cari jalan keluar. Ini tentang sungguh-sungguh mendengar apa yang mereka butuhkan, mengakui keahlian mereka, dan memakai pendapat mereka saat membuat peraturan. Cara kerja Pak Menteri Gibran yang langsung turun tangan. Beliau mau ikut kerja keras bareng petani, datang ke sawah, mendengarkan para petani, mendengar langsung apa saja masalah mereka, dan mengawasi program-program, memastikan semuanya berjalan dengan baik dan tepat guna, telah membuat cara bertani jadi lebih baik, dan juga memberi semangat baru ke semua orang di bidang pertanian. Jadi semua merasa optimis dan punya tujuan yang sama. Pemerintah benar-benar serius mau membantu petani, itu jelas sekali. Terlihat dari aturan-aturan yang dibuat, dana yang disiapkan, dan keinginan tulus supaya pertanian kita makin maju. Memastikan petani bisa dapat bibit yang bagus tepat pada waktunya, pupuk, yang memberi makanan penting supaya tanamannya sehat, dan memakai teknologi modern itu jadi yang utama. Ini membuka jalan supaya kerja lebih cepat dan hasilnya lebih banyak. Kepemimpinan Pak Gibran itu bisa mempermudah urusan yang biasanya ribet, membuat prosesnya jadi lebih gampang, dan membangun kepercayaan dengan para petani. Jadi suasananya enak buat kerjasama, petani pun merasa didengar dan dihargai. Kalau petani merasa didukung, kalau mereka punya alat dan ilmu yang cukup untuk berhasil, hasil kerja mereka pasti meningkat banyak, panennya jadi melimpah, dan makanan untuk negara kita jadi lebih aman. Untuk bisa punya cukup makanan sendiri bagi negara kita, tidak cukup hanya membuat aturan dan menyiapkan dana saja, tapi juga butuh rasa peduli. Mengerti betul apa saja kesulitan petani, tidak gampang menyerah kalau ada masalah, dan kerjasama yang erat antara pemerintah dan petani. Pemimpin seperti inilah, semangat seperti inilah, yang benar-benar membawa perubahan, dampak yang bisa kita rasakan untuk ketahanan pangan Indonesia, dan menjamin masa depan yang lebih cerah untuk kita semua. Keberhasilan stok beras Indonesia ini hebat banget loh, apalagi kalau kita lihat dunia lagi krisis pangan. Ada perubahan iklim, perang, terus air juga makin susah dicari. Ini semua bikin persediaan makanan di seluruh dunia jadi terancam. Nah, pas banyak negara lain lagi susah-susahnya, Indonesia, dengan rencana dan investasi yang matang,
berhasil bikin beras kita tetap banyak dan harganya juga stabil. Sikap kita yang selalu siap siaga ini melindungi kita dari keadaan dunia yang gak menentu, dan bikin rakyat kita jadi aman soal makanan. Ini semua hasil dari kebijakan yang pintar dan kerja keras semua orang yang ngurusin soal pangan kita. Soal makanan aman ini kan usaha yang gak berhenti, bukan cuma berhasil sekali terus udah. Kesulitan yang dialami negara-negara lain itu jadi pengingat buat kita untuk terus cari cara baru dan bikin sistem kita makin kuat lagi. Kesiapan kita hari ini memastikan Indonesia bisa mandiri soal pangan untuk anak cucu kita nanti. Apa sih rahasia sukses stok beras Indonesia? Ini gabungan dari strategi, dukungan, dan inovasi. Kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah memastikan bantuan sampai ke petani. Dukungannya berupa pupuk subsidi irigasi yang lebih baik, benih unggul yang hasilnya banyak, dan pelatihan. Petani yang diberdayakan, hasil panennya jadi lebih banyak dan produksi nasional. Teknik modern, misalnya pertanian presisi, pengelolaan hama, dan tanaman yang tahan perubahan iklim, membuat kerja jadi lebih cepat dan hasilnya bagus. Pembagian keperluan tani jadi lancar dan pengairan yang lebih baik adalah kunci agar semua berjalan lancar. Pupuk yang tepat waktu dan air yang selalu ada, artinya bisa tanam lebih sering dan hasil panennya stabil. Perbaikan-perbaikan nyata ini jadi tulang punggung kemajuan pertanian kita. Inti dari kesuksesan kita adalah para petani Indonesia. Merekalah pahlawan sejati ketahanan pangan kita. Kerja keras dan kemampuan mereka menyesuaikan diri mengubah kebijakan menjadi kenyataan, dari panen ke panen. Dukungan pemerintah itu penting. Tapi kepintaran para petanilah yang membawa hasil. Program untuk bibit yang lebih baik, harga yang adil, dan pelatihan modern membuat mereka jadi lebih maju. Pupuk yang tepat guna, dan sistem pengairan yang baik, meningkatkan hasil panen dan ketahanan tanaman. Setiap butir beras adalah bukti dari kerja keras mereka. Merayakan stok beras kita berarti juga merayakan para petani kita, tulang punggung bangsa kita. Kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan Indonesia juga. Keberhasilan ini adalah kemenangan kita semua. Pemerintah, para petani, dan juga para peneliti dan juga pihak swasta, semuanya punya peran penting. Pemerintah daerah itu seperti jembatan yang menyambungkan kebijakan dari pusat dengan apa yang dilakukan di daerah. Jadi, bantuan bisa sampai ke semua pelosok negeri. Sektor swasta juga ikut bantu. Mereka kerja cepat dan kasih modal. Ini membuat urusan makanan kita jadi makin kuat. Para peneliti dan petugas penyuluh di lapangan, mereka yang kasih kita ilmu dan ide-ide baru, supaya kita bisa terus jadi yang terdepan. Dukungan dari kita semua sebagai masyarakat, dan cara kita memakai hasil panen dengan bijak, itu semua menyatukan kita dalam usaha ini. Stok beras yang melimpah ini jadi bukti, kalau kita kerja bareng, kita pasti bisa. Yuk, kita ucapkan terima kasih buat semua yang sudah ikut bekerja keras sampai kita bisa berhasil seperti ini. Keberhasilan ini adalah milik kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Punya stok beras paling banyak itu hebat, tapi perjalanan kita belum selesai. Perubahan iklim, hama, dan tantangan-tantangan baru bikin kita harus selalu waspada dan cari cara baru. Pertanian yang baik buat alam, hemat air, kurangi bahan kimia, dan jaga tanah, itu penting sekali. Mengajak anak-anak muda jadi petani dan bikin pertanian itu menguntungkan bakal menjaga masa depan kita. Dana untuk penelitian dan teknologi baru akan bikin kita makin kuat. Anak muda nanti harus lihat kalau bertani itu bisa bikin hidup sejahtera. Dasar kita sudah kuat, tapi kita harus punya rencana buat masa depan. Kemandirian pangan kita itu butuh kerja keras terus-menerus dan pintar menyesuaikan diri. Stok beras Indonesia sebanyak 3,9 juta ton ini. Jadi lambang persatuan, kerja keras, dan harapan. Ini menunjukkan apa yang bisa kita capai kalau kita semua bekerja sama demi kebaikan bersama. Hasil yang banyak ini membawa ketenangan dan bikin kita semangat terus menjaga pangan kita. Perjalanan berlanjut. Inovasi, pemberdayaan, dan persatuan akan memandu kita. Setiap warga Indonesia punya peran dalam menjaga masa depan pangan kita. Ayo kita teruskan keberhasilan ini untuk bangsa yang lebih kuat dan tangguh. Semoga sawah ladang kita selalu subur, petani kita sejahtera, dan rakyat kita makmur. Bersama-sama, kita pastikan kisah Indonesia tetap jadi kisah kemakmuran bersama dan harapan yang tak pernah padam.